Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas polemik makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, yang mana di Indonesia ini ada dua makamnya, dan pasti salah satunya ada yang palsu ya. Yang asli ada di Jogja, di Bantul. Nah, ini fotonya. Nah, dan yang palsu ada di Semarang, di Jejeran gitu ya. Ini fotonya. Dan yang anehnya itu ya, sebelum rame masalah KRT Sumo Diningrat ini, itu yang di Semarang itu masih ada tulisannya KRT Sumo Diningrat di pintu masuk makamnya. Tapi semenjak rame kasus ini, tulisannya hilang teman-teman, jadi diganti tulisan Kramat Jati gitu. Dan ini aku ada cuplikan video wawancara Ki Soleh Pati kepada juru kuncinya makam KRT Sumo Diningrat yang ada di Semarang. Bagaimana wawancara Ki Soleh Pati? Kita simak sama-sama. Dulu makam itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga yang pertama kesini itu ditemukan itu ada kuncupnya. Nah, makam yang satu-satunya ada kuncupnya cuma di Habib Hasan ini. Habib Hasan ya. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Nah, orang dulu tidak tahu namanya. Setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Ya, betul. Nah, setelah itu orang. Jadi itu sebetulnya awalnya itu makam tua yang nggak ada namanya, yang ditemukan orang kampung ya. Cuman di sekitaran makam banyak pohon jati, makanya sama orang kampung dinamakan Mbah Kramat Jati kayak gitu. Itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga yang pertama kesini itu ditemukan itu ada kuncupnya. Nah, makam yang satu-satunya ada kuncupnya cuma di Habib Hasan ini. Habib Hasan ya. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Nah, orang dulu tidak tahu namanya. Setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Ya, betul. Nah, setelah itu orang kampung bertambah banyak dinamakan Mbah Kramat Jati. Iya. Nah, itu makamnya dulu di situ ada masjid. Mepet masjid. Nah, terus tapi itu mau dilebarkan, tapi tersangkut sama masjid. Nah, di belakang masjid itu ada rumah. Nah, Abai mau membeli rumah itu. Abah Lutfi. Abah Lutfi Mau membeli rumah itu. Oh, yang beli beliau? Iya. Terus dibeli? Ya dibeli, tapi itu masih sendat ulur masalah harga. Terakhir jadi itu dibeli, yang rumah itu dijadikan masjid. Oh gitu. Nah, yang makamnya diperlebar. Berarti yang lebarin, memperluas itu Habib Lutfi. Iya. Subhanallah, pasti penasaran para GSP. Kita telusuri ya tempatnya dan juga sejarah-sejarah yang lain. Nah, sesuai pengakuan juru kuncinya, katanya dulu Habib Lutfi bin Yahya yang membangun komplek pemakaman Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu, sekaligus yang menamai makam itu. Padahal sebelumnya tidak diketahui namanya, cuma sama penduduk dikasih nama Mbah Kramat Jati karena sekitar makam itu banyak pohon jatinya gitu aja. Tapi semenjak dikelola oleh Habib Lutfi bin Yahya, namanya dikasih nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan dulu itu katanya makamnya deket mepet sama masjid. Nah, kemudian untuk memperluas ya mau gak mau pakai masjid itu. Akhirnya masjidnya dipindah dengan membeli rumah yang dekat dengan masjid. Jadi rumah warga yang dekat masjid dibeli oleh Habib Lutfi dan dijadikan pengganti masjid yang dulunya masjidnya itu ada di dekat makam. Sekarang digunakan untuk perluasan komplek makam keramat itu. Nah, maksud aku ya, penemuan-penemuan makam palsu yang segitu banyaknya di Indonesia ya, yang hubungannya dengan makam-makam Habib ya, itu kayaknya nggak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Dalam hal ini Habib Lutfi bin Yahya.
pasti ada kaki tangannya. Dan apakah Habib Hani Assegaf itu merupakan kaki tangannya Habib Lutfi? Soalnya ada ceramah beliau yang menyatakan bahwa Habib Hani Assegaf itu pernah disuruh oleh Habib Lutfi bin Yahya untuk menjadi komandannya Petanesia, yaitu organisasi yang mencari makam-makam keramat gitu untuk dikembangkan gitu. Coba kita simak dulu ceramahnya Habib Hani bin Yahya, apakah ada hubungannya dengan Habib Lutfi dan penemuan makam-makam Habib palsu atau makam-makam palsu Habib-Habib ini. Yuk kita simak dulu teman-teman. Kasih tahu, saya bilang, kata Abah disuruh merapat, Beb, katanya. Bisa atau enggak? Saya bilang ini perintah, enggak pakai bisa, pasti bisa insya Allah. Nah, saya coba telepon teman-teman yang ada kendaraan. Saya kebetulan di Gunung Hubudunya, Sukabumi. Jadi akhir dunia itu hitungannya. Nah, ini mikirin macet, arus balik dan segala macam. Saya telepon satu-satu teman-teman. Nggak ada yang bisa, ada yang alasan ke sana, yang mobilnya nggak jalan, yang rusak. Subhanallah, cucunya Mama Amsori, pejuang nasional yang perang di Bojongkoko, Sanci Utara. Beb, saya baru nyampe rumahnya, mau kemana? Saya bilang mau ke Cilongo, acara siap, langsung dijemput. Kasihan masih nyangkut di depan, belum bisa masuk mobilnya. Nah, jadi berangkat kita ke sana. Nah, dalam perjalanan kita ngelihat pakai map sepanjang jalan merah semuanya. Ya Allah, saya bilang ini acara habis Isya, saya baru keluar dari rumah jam 5. Ini sampainya nih numpang makan doang nih kayaknya acaranya. Tapi subhanallah, subhanallah. Yang saya tidak akan pernah bosan untuk saya ulang terus omongan. Tidak mungkin bisa hadir di Cilongo dalam acara-acara besar kalau tidak diundang oleh Abah Sepuh. Dan tidak bisa hadir di sini kalau tidak diundang oleh Abah Uci Al-Maghfirah. Karena ini tempat penuh barokah. Subhanallah, sepanjang jalan itu merah, tapi sepanjang jalan kita santai, tidak ada macet sama sekali. Macetnya di depan sini, nggak bisa masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ini hari kita kumpul. Seminggu sebelum Ramadan, atau mungkin berapa hari ya terakhir penutupan sini, saya sempat ke Cilongo, saya sowan ke Abah, minta dimaafin kalau ada salah-salah atau suul adab. Alhamdulillah dapat cincin malah dikasih sama Banto. Ngobrol-ngobrol sedikit, cerita tentang saya minta izin Abah, saya 1 bulan ini niat mau tenang, mau duduk di atas gunung, mau selesaikan puasa ini dengan seksama, dengan aman, tentram dan keluarga, insya Allah khair, kata Banto. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatuan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Nah, sesuai dengan pernyataan Habib Hani Assegaf tadi, beliau ditunjuk oleh Habib Lutfi bin Yahya untuk menjadi komandannya Petanesia, yang mana tugasnya merestorasi budaya, yaitu memulihkan budaya. Tapi pada kenyataannya, dengan bukti-bukti makam-makam palsu yang ada di Indonesia ini, makam palsu Habib ini, itu bukan lagi merestorasi budaya, tapi merombak budaya ya, membelokkan sejarah, membelokkan budaya. Dan katanya menggali makam-makam keramat dan mengumpulkan banyak orang. Ini berarti kan ziarah kubur itu kan ya. Dan anggotanya dibilang 6 juta. Banyak banget dong yang berkecimpung di Petanesia ini. Maksud aku ya, jika memang Habib Lutfi bin Yahya ini seorang muslim yang baik, yang mukmin yang baik ya, wali Allah, tapi kenapa berani membohongi publik gitu loh, dengan membuat makam-makam palsu, salah satunya makam KRT Sumodiningrat. Kalau ya manusia-manusia itu kemudian melakukan sesuatu itu
karena ibadah, karena Tuhan, itu nggak mungkin ada kebohongan-kebohongan kayak gini. Ini kan kebohongan-kebohongan yang dilakukan ini untuk meraup keuntungan ya duniawi, untuk mencari cuan ya, untuk mencari pengikut, untuk membelokkan sejarah, sehingga ini merupakan bibit-bibit penjajahan, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya yang namanya kebohongan, kebusukan, walau bagaimanapun disembunyikan, Tuhan pasti akan menampakkannya. Istilahnya serapi apapun bangkai disimpan, pasti akan kecium juga. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.